Saya pernah berdialog dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Non-stop dengan satu wanita. Dia mengaku teologi S2. Tapi habis air matanya aku buat, hanya karena hatinya keras membatu. Ya, dia nggak sampai kepada, karena memang bukan sasarannya untuk mensyahadatkan beliau, bukan, hanya sekedar untuk menyadarkan beliau tentang Bible. Dia menangis gegara apa? Apa dia katakan? Bang Suma, saya belajar bertahun-tahun, habiskan duit puluhan juta, tapi abang nggak pernah belajar teologi. Abang tanpa Bible, saya dengan Bible. Abang yang menunjukkan halamannya, abang yang menunjukkan data-datanya. Saya sementara mencari, abang sudah sebutkan data yang lain. Gimana itu Bang Suma? Karena saya mau belajar, saya menyayangi saudara-saudaraku, saya nggak mau membiarkan mereka tersesat. Aku terpanggil untuk kemudian ambil bagian dari misi seperti ini. Dia nangis, doakan saya supaya saya bisa belajar lagi kembali. Besok, bukannya dia datang belajar, saya diteror sama cowoknya. Untuk apa ditentukan? Untuk menyatakan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Coba, Allah yang melakukan. Jadi kalau Yesus mengatakan, aku akan mengumpulkan semua manusia di hadapanku, apakah Yesus yang melakukan itu atau Allah? Allah yang melakukan itu melalui utusannya Yesus. Ini didindali ini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Coba, Yesus itu kalau dibilang bangkit, bangkit, bu, bangkit. Bilang Yesus mati, mati orang. Kenapa? Dia adalah manusia yang ditentukan. Ditentukan apa? Ditentukan untuk menyatakan Tuhan kepada Bani Israel. Dengan apa dia diberi? Kekuatan, mukjizat, tanda-tanda. Kita ini sebagai penonton, ketika melihat film, kita mengatakan, oh ini Barry Freeman atau siapa yang paling hebat? Jackie Chan. Oh, hebat kali lah dia ya, rupanya. Oh, paling hebat. Tapi ternyata kehebatannya itu adalah kehebatan yang disetting oleh sutradara. Coba dalam kehidupan kenyataan, Jackie Chan kalau main film itu sampai 100-200 orang bisa dibunuh dalam waktu jaraknya tidak sampai berapa menit. Coba dalam kehidupan nyata, suruh anjing gila buru dia kok nggak mati, mati dia. Tapi karena dia disetting oleh sutradara, hebat. Begitulah Yesus. Siapa yang men-setting Yesus begitu hebat? Ini dalilnya. Hebat dia Yesus itu. Kalau dikatakan aku mengumpulkan seluruh manusia, aku datang bersama laksa-laksa malaikat, itu berkat Yesus pribadi atau ada yang mengusung dia dari belakang? Ada. Siapa? Tuhan. Siapa itu? Pencipta langit dan bumi. Makanya kami umat Islam itu setiap debat kami selalu membela Yesus. Nggak pernah kami menghinakan Yesus. Kecuali kami bertanya, kenapa Yesus dalam kitab kalian itu terkutuk? Kenapa dia mengambil keledai nggak mengembalikan? Itu aja. Kenapa kami mengatakan itu? Ya itu dasar dari Bible. Tapi kalau Al-Quran 25 kali nama Nabi Isa, seorang manusia suci yang datang kepada Bani Israel, tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang merendahkan, menghinakan beliau. Padahal kami tahu yang ibu maksud Yesus itu adalah Nabi Tuhan, pencipta dan bumi yang datang kepada Bani Israel. Kami tahu. Ibu menyebutnya Yesus, nggak apa-apa. Kami menyebutnya Isa. Kami datang belakangan memang karena untuk meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan oleh orang terdahulu. Nah, coba lihat ini di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oh, kita tersipu-sipu. Ternyata setelah kiamat dia hanya nabi, dia hanya rasul yang diberi kekuatan, diberi kekuasaan, diberi tanda-tanda. Dan kita sudah pelajari itu, kita sudah sampaikan itu. Sama ketika Yesus mempersaksikan dirinya. Nah, jangan pendeta, jangan Bu Darni, saya nggak percaya. Tapi kalau Yesus yang mengatakan, siapa yang bisa bantah? Kenapa Bang Suma bisa percaya kitab kami? Lah percayalah. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dicampur adukan antara hak dan batil. Jadi kami tidak diperintahkan menolak. Kami diperintahkan tidak menerima dan tidak menolak. Tapi jadikan itu sandaran sebagai ilmu pengetahuan. Itu di Islam, itu pesan Rasulullah. Kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian. Ini kata siapa? Yesus loh yang bersaksi.
Kalau cinta kepada Yesus, kenapa nggak percaya kepada kesaksiannya? Kita mau percaya kepada siapa lagi coba? Yesus yang firman, Yesus yang kalam kata ibu, Yesus utusan, dia anak Tuhan, datang ke tengah-tengah kita manusia, turun ke bumi lagi, dalam keadaannya, dalam keadaan suci, dibimbing oleh Roh Kudus, ibunya penuh dengan Roh Kudus, ditiupkan dengan Roh Kudus, di Al-Quran dari kalimatullah, dari Ruhullah. Terus dia punya kesaksian. Kenapa kita nggak percaya kesaksian itu? Apa yang menghalangi kita? Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, coba kita dengarkan dengan hati yang rendah, dengan pikiran yang sehat, dengan tawaduk kita, coba kita dengarkan baik-baik. Mau dia bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bacalah itu Bible. Apa yang dikatakan kesaksian Yesus? Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Jadi kalau pekerjaan itu mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, mengutus malaikat, membuat surga, membuat neraka, membuat orang mati, membuat orang hidup, membuat orang hidup kekal, bisa. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Apa intinya? Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang ini, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kesaksian Yesus ini jelas. Pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus, membangkitkan, menghidupkan, mematikan sekalipun, atau apapun yang paling hebat yang membuat ibu jatuh cinta kepada Yesus sampai kepada poin menuhankan dia. Kata Yesus, hal-hal itu yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi kita nggak boleh menyepelekan Tuhan pencipta dan bumi hanya karena satu manusia menciptakan, membangkitkan manusia, hanya karena ada utusan Tuhan membuat orang buta melihat, karena hanya ada satu manusia membuat orang lumpuh berjalan, karena hanya ada satu manusia menjadi hakim yang adil, karena hanya ada satu manusia mengumpulkan seluruh manusia dengan dikawal oleh berlaksa-laksa. Lantas kemudian kita melupakan yang mengutus dia. Yang mengutus dia ini kita tidak pandang. Yang diutus aja hebatnya seperti itu. Bagaimana? Tunggu Bang. Iya Bang Juma. Bagaimana dia yang mengutus? Iya, silakan. Coba. Silakan. Silakan. Di Keluaran silakan. Bang Juma, di Keluaran 3 ayat 14 kata Allah, Aku mengutus aku kepadamu. Itulah Yesus itu. Roh kalem dan firman Yahweh itu diutusnya, itulah Yesus. Jadi Yahweh itulah Yesus itu. Makanya tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu, aku mengutus aku kepadamu, katanya. Hanya kan kalian betul hanya nabi biasa. Coba apalah menurut Bang Juma itu? Aku mengutus aku kepadamu, katanya. Coba artikanlah dulu itu Bang Juma. Iya. Nah, artinya sudah benar Yesus. Semua nabi yang datang kepada para manusia itu, dia tidak berkata, dia tidak berbuat, tidak melakukan pekerjaan yang berasal dari dirinya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, siapa yang menengok aku, siapa yang menatap aku, dia telah menatap Bapa yang telah mengutus aku. Kenapa bisa gitu? Karena dia mewakili Tuhan. Aku mengutus aku. Berarti yang aku utus itu adalah anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Dia akan melakukan apa yang kuperintahkan. Karena Tuhan tidak mungkin datang seketika ke bumi, maka dia datang melalui perantaraan anak-anaknya, utusannya, nabinya, rasulnya. Makanya Yesus menjawab itu Ibu di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ayo, ada berapa oknum yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman? Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Yosua, semua diutus untuk menyampaikan firman. Yesus juga.
Jadi dia juga sebagai utusan Tuhan, dia juga boleh disebut sebagai Allah. Bahkan Nabi Musa mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana. Wahai kaumku, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Fa'budni. Itu kata Nabi Musa. Loh, kok dia ngaku Allah? Kok dia mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Karena Nabi Musa sedang membacakan ayat kalam yang diterima dari Tuhannya. Begitu juga Yesus. Jadi kita tidak bisa kemudian menyepelekan. Kita harus memahami seperti ini, Bu. Dunia ini hanya satu planet dari miliaran planet. Kalau hanya karena dia datang membawa berlaksa malaikat, menghakimi manusia, apa sih manusia di bumi ini? Apa sih? Kita belum tahu di Pluto. Kita tidak tahu di Mars, kehidupan di bawah tanah, kehidupan di bawah laut, kehidupan di atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena yang meliputi semua itu adalah kemahakuasaan Sang Pencipta langit dan bumi. Kita ini kecil. Hanya mengukur Tuhan dengan satu manusia yang mampu bermujizat. Kita ukur Tuhan seperti itu? Oh tidak. Yesus itu hanya satu pasir di antara gurun pasir yang ada dibandingkan kekuasaan Tuhan. Yesus kecil, tapi sebekecil-kecilnya kekuasaan Yesus itu sudah cerminan betapa Tuhan itu maha dahsyat. Tapi tatarannya hanya tataran makhluk perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Masakan Bang Suma lebih beriman kepada Kisah Para Rasul 22 daripada Bu Darni hanya karena ketutup mata? Oh, Yesusku luar biasa, Yesusku maha dahsyat. Memang, tapi dia hanya utusan Tuhan. Belum Anda melihat aja betapa dahsyatnya alam semesta dicipta oleh yang menciptakan itu. Jadi kalau Yesus itu hebat, itulah cerminan bahwa Bapa yang dituju jauh lebih hebat. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti ada hakikat, ada esensi yang jauh lebih hebat dari Yesus. Sehebat-hebatnya Yesus, ternyata dia hanya jalan menuju kepada Bapa. Jadi Yesus ini harus didudukkan sebagai rasul, sebagai utusan. Kesaksian beliau jangan kita pungkiri. Sayang kepada Yesus, cinta kepada dia, tolong hargai kesaksiannya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting. Coba. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting. Nah, kalau konsep ini kemudian dijadikan sebagai acuan mempertuhankan Yesus, karena dia adalah manusia Bang Suma. Pada saat dia di bumi, dia manusia Bang Suma. Dia manusia 100% Bang Suma. Tapi dia juga adalah Tuhan 100% Bang Sumaku yang ganteng. Boleh Ibu mengatakan begitu. Tapi mana dalilnya? Sementara yang disebut manusia Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan itu, kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 nomor 11, Timotius itu disebut sebagai manusia Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, hai manusia Tuhan, hai manusia Theos. Tetapi engkau, hai manusia Theos, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Siapa yang disebut di situ? Timotius. Timotius disebut sebagai manusia Tuhan. Tidak main-main penyebutan Timotius itu. Manusia Tuhan. Tapi Yesus disebut manusia Tuhan di mana dalilnya? Gak ada. Timotius disebut sebagai manusia Tuhan, ada. Kenapa nggak dituhankan? Oh, karena Yesus maha dahsyat. Yesus begini, Yesus begini. Iya, betul. Tapi kedudukan Yesus ini apakah setara dengan Tuhan? Tidak. Jangan dipikir Tuhan itu membangkitkan Lazarus. Oh, itu Tuhan. Tuhan mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yesus membangkitkan Lazarus, ini mayat dibangkitkan. Apa hebatnya dibandingkan pencipta dan bumi? Apalagi malaikat datang berlaksa-laksa menghakimi. Yang memerintahkan Yesus untuk menghakimi itu siapa? Bapa, Tuhan pencipta dan bumi. Jadi kalau ibu merasa cinta kepada Yesus, ya solusinya hanya Islam. Karena Yahudi membenci Yesus,
Kristen berlebihan terhadap Yesus, mempertuhankan Yesus di hadapan Tuhannya. Hanya Islam yang mendudukkan Yesus ini pada tempat yang sesungguhnya. Nabiullah wa Rasulullah. Dia orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan kelak ketika ia datang kedua kalinya, tidak ada seorang ahli kitab pun melainkan beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu poinnya. Di Islam itu begitu. Makanya Islam itu enteng ketika berbicara Bible, enteng. Kenapa? Sandarannya itu Quran, dan Qurannya itu pasti didukung oleh Bible dalam konsep pembenaran atau kebenaran, atau konsep meluruskan apa yang ada dalam akidah teman-teman Kristen. Contoh, ini tadi kesaksiannya, bermukjizat, pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah sekarang mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita, membaca dalil ini dengan sepenuh hati. Kata Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan juga akal budimu. Coba kita pakai itu untuk menelaah ini. Ternyata kesaksian Yesus, dia memberikan kesaksian segala pekerjaan yang membuat Bu Darni itu kemudian terkesima, takjub, jatuh cinta kepada manusia ini, sehingga ibu tuhankan rupa-rupanya. Hal-hal yang membuat ibu menuhankan Yesus, hal-hal itu justru bukan bersaksi untuk Yesus Tuhan, tapi bersaksi bahwa Yesus utusan Tuhan. Selesai. Pekerjaan-pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus utusan Tuhan. Bukan pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian Bang Suma. Apalah Bang Suma ini? Bang Suma hanya seorang duda yang ganteng, yang gagah berani, sama kita, yang cinta, ya. Iya, yang cinta betul, yang cinta kepada saudara-saudara Kristiani. Apa yang nggak ada apa-apanya? Tapi tolonglah please, ayo, mari berdamai dengan Bible. Berdamai dengan Bible. Kesaksian Yesusnya yang kita pakai. Siapa aku menurut aku? Pekerjaan yang aku lakukan menurut pekerjaan itu, aku ini siapa? Kesaktianku, kejagoanku, kemujizatanku, kekuatan-kekuatanku, tanda-tandaku, semua itu bersaksi bahwa aku ini Tuhan? Adakah demikian? Tidak. Semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Aku hebat karena Tuhanku. Aku sakti karena Tuhanku. Aku bermujizat karena Tuhanku. Aku membangkitkan karena Tuhanku. Aku menghidupkan karena Tuhanku. Aku mengampuni karena Tuhanku. Aku menghakimi karena Tuhanku. Semuanya hanya karena Tuhanku. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Apa lagi? Apa? Apakah Yesus itu pencipta dan bumi? Tidak. Bukan. Tolong sedikit merendahkan hati. Jangan pakai Quran. Bang Suma salah. Oke, please. Bang Suma salah, Bang Suma penyesat, Bang Suma keliru, Bang Suma itu apalah terserah. Tapi tolong rangkulan dengan Bible, rangkulan dengan Yesus. Pelajari ajaran Yesus, inti-inti pesan Yesus, terutama poin terakhir. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, mereka sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Yohanes 5 nomor 36. Apalagi Yohanes 14:1 perikop. Apalagi Yohanes 16:1 perikop. Itulah hakim-hakimnya nanti kelak di akhirat. Di akhir zaman. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan bersaksi terhadap mereka di akhir zaman. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus datang untuk yang kedua kali menjadi hakim. Patokan hakimnya itu ada apa yang dipesankan di dalam kitab ibu. Aku kan udah bilang bahwa kesaksianku itu, kesaktianku, mukjizatku, tanda-tanda kekuatan yang aku lakukan itu yang akan bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Bukan bersaksi bahwa aku adalah Bapa, bukan. Utusan Bapa. Terus kenapa dituhankan? Kenapa disembah? Apakah sepandang, setara, setaraf hanya karena membangkitkan satu manusia? Hanya karena menghakimi, hanya karena membuat orang mati
bangkit, membuat orang buta melihat, lalu kemudian datang berlaksa malaikat. Bukankah di surga juga diberitakan malaikat Mikail bersama malaikat-malaikatnya, terus ular naga bersama malaikat-malaikatnya berperang? Bukankah Mikail juga dan naga juga masing-masing punya malaikat? Bukan cuma aku yang punya malaikat. Dan itu pun malaikat hanya karena diberikan oleh Tuhan. Nah, apakah kesaksian saya masih kurang ketika saya mengatakan segala pekerjaan aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, setelah dia melakukan mujizat-mujizat, bangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mengampuni dosa, menghakimi, apakah Tuhan cukup dengan konsep ini saja? Tidak. Tuhan itu meliputi alam semesta. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Yesus tidak tahu apa yang terjadi di alam bawah tanah. Yesus nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana. Yesus nggak tahu apa yang terjadi di Afrika ketika dia di Yerusalem. Apakah Tuhan cukup dengan kata seperti itu? Dia mampu, dia mampu, dia mampu, dia mampu. Apakah Tuhan cukup dengan begitu? Ya mengurus bibit-bibit padi, begitu panen muncul bibitnya lagi. Dan ini sudah miliaran tahun alam semesta ini. Ikan-ikan pada ditangkap, muncul lagi ikan yang baru. Apakah Yesus semua yang mengatur itu? Tidak. Ada esensi yang kuat yang ada di belakang yang mengatur semua itu. Jadi, ya Bu Darni, Anda orang baik. Saya bersaksi di hadapan Allah, saya katakan ibu orang baik. Tapi sayang, ya, kebaikan ibu itu ada satu titik di dalam kalbu ibu itu yang berkeras, yang diterangkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iya, betul. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kalau ibu tidak melembutkan hati ibu untuk menerima Bible, sekali lagi, kalau ibu tidak melembutkan hati untuk menerima ajaran Bible, memang susah untuk itu. Susah. Tapi kalau ibu sudah mulai membuka diri, berdamai dengan Bible, saya yakin ibu nggak mungkin ateis. Orang sebaik ibu nggak mungkin ateis, nggak mungkin agnostik. Cobalah berpikir, cobalah pikirkan, renungkan. Jangan berpikir mau masuk Islam, jangan pikir aku mau mu'alaf, semua ini surah aku. Tidak, saya nggak pernah maksa orang mu'alaf. Sudah ratusan orang saya syahadatkan, tapi tak pernah saya paksa mereka untuk menjadi Islam. Gak boleh masuk Islam karena terpaksa. La ikraha fiddin. Jangan masuk Islam. Masuklah ke dalam Bible. Kaji Bible itu dengan hati, dengan pikiran. Lembutkan pikiran, lembutkan hati. Insya Allah sampai kepada cahaya. Sampai kepada cahaya. Itu aja poinnya. Tapi kalau ibu bersikukuh, tidak, dia itu jangan terpancing, jangan tergoda. Nauzubillah zumma nauzubillah. Jangan tergoda oleh siapa? Kami menyampaikan isi Bible. Masa kami lebih percaya daripada ibu? Gitu loh. Tadi kalau sayang sama anak, sayang sama anak keturunan, rangkullah dia menuju kepada jalan keselamatan. Apa keselamatan itu? Ya kesaksian Yesus kuncinya. Jadi direnungkan ibu, direnungkan. Kenapa orang-orang yang datang dan pergi di dalam dunia apologet? Sebenarnya orang-orang yang muncul di dunia debat Islam Kristen itu adalah orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang diketuk oleh Tuhan untuk ke Islam. Gak sembarang orang itu masuk di apologet. Sebenarnya mereka itu ada peluang untuk kemudian dibuka hatinya untuk mengenal Yesus yang sebenarnya. Ada. Cuman ketika mereka sedang bertarung, lebih mengedepankan ego, lebih mengedepankan apa istilahnya itu, bukan kebencian, karena Bu Darin gak benci saya. Dia mengedepankan jatuh cintanya itu berlebihan terhadap Yesus, tapi salah polanya, salah tempatnya. Harusnya mendudukkan Yesus itu sesuai dengan siapa aku menurut aku, siapa Yesus menurut Yesus. Jangan siapa Yesus menurut orang di luar daripada Yesus. Cari data-data menurut Yesus aku ini siapa. Saya kira begitu Bu Darni. Di sini sudah hampir jam 2. Mudah-mudahan ibu mendengarkan saya. Kalau tidak mendengarkan, ya diputar lagi videonya, diputar lagi berulang-ulang supaya dilembutkan hatinya untuk bisa sampai kepada kebenaran itu seperti apa. Saya kira begitu.
dari saya, teman-teman sekalian, siapapun Anda yang mendengarkan saya, mudah-mudahan bisa dilembutkan nantinya, baik Islam maupun Kristen. Amin. 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 Aku mendengar loh Bang Juma, mendengarnya. Aku sangat menghargai. Ntar dulu. Amin. Saya masih masih lagi. semangat dengarnya. Aduh, sakit. Kalau Bu Darni mendengar, ya baguslah. Enggak mungkin lah, enggak didengar. Udah capek-capek Bang Juma berbicara seperti itu. Kalaupun kita enggak menerima, kita menghargai. Ya. Jangan dipotong-potong. Itu membuat rusuh, ya kan? Betul. Oh. Iya, betul. Tanggapan Bu Darni? Tanggapanku begini Bang Juma, kan sudah tadi dibilang di dalam keluaran tadi, aku mengutus aku kepadamu. Jadi Yesus ini adalah Allah itu, tapi dia menjadi manusia ke bumi gitu, agar supaya manusia itu tidak terbakar begitu melihat kemuliaan Elohim itu, begitu. Makanya aku ini tetap memilih Yesus, tidak percaya yang lain, karena di luar dari Yesus semua itu Allah Mamon, ibaratnya. Mamon itu maksudnya Allah iblis gitu. Hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu kata Yesus. Apalagi orang kan sudah dibilang, aku mengutus aku kepadamu. Aku itu, Allah itu mengutus dirinya. Itulah Yesus ke bumi. Apalagi ke teman-teman itunya yang salah menilai, sama kayak orang Yahudi menolak. Kan Islam sama teman-teman Islam sama Yahudi kan menolak Yesus loh. Jadi nggak mungkin aku ikut bersama kalian menolak Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang akan menjemput aku kelak. Coba bayangkan itu. Itu dari Boleh saya ya, dari teman yang. Boleh saya bicara Bu, untuk mengklarifikasi pernyataan Ibu barusan, boleh nggak? Oke, lanjut Bang. Oke, baik, makasih. Jadi ketika Bu Darni mengatakan di dalam Keluaran 23 ya Bu ya, kalau nggak salah tadi 23 ya, Keluaran 3 ya. Iya. Ayat 14 Bang Juma. Oke. Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Coba, aku adalah aku, lagi firmannya. Jelas Nabi Musa sebelumnya bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhanku. Kan gitu. Kan Nabi Musa bertanya dulu Bu. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah atau Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Coba, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini Tuhan bertanya kepada, Musa bertanya kepada Tuhan, ya Rabb, bagaimana kalau aku ditanya? Apa yang harus aku jawab? Tuhan kemudian berfirman kepada Musa. Ini diajari. Musa diajarin. Musa, kalau kau ditanya, sampaikan kepada mereka, aku adalah aku. Jadi di hadapan Bani Israel, siapa yang pasang badan? Musa. Apa yang dikatakan Musa? Aku adalah aku. Musa ngaku Tuhan nggak di situ? Yes. Siapa yang memerintahkan Musa ngaku Tuhan? Tuhan. Makanya Yesus katakan seperti yang saya terangkan tadi di Yohanes 10. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia aku adalah dia. Barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa. Mari kita lihat kebenaran apa yang saya terangkan. Jangan di Al-Quran, terlalu jauh ilmunya. Kita bahas yang rendah-rendah aja tentang ini. Aku mengutus aku. Oke, kita lihat di Yohanes 14. Satu perikop kita baca, tamat kita di sana. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ada berapa yang harus dipercaya di sana? 2.
Ini kata siapa? Yesus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun ada jalan ke situ. Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Apa jawab Yesus? Akulah jalan dan kebenaran yang hidup dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Siapa yang tujuan? Bapa. Siapa yang jalan? Yesus. Apakah umat Islam mengaku Yesus itu adalah jalan menuju kepada Allah? Yes. Oh, ini Bani Israel pada masa Yesus yang tidak beriman kepada Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Apalagi yang sekarang. Orang Yahudi yang hidup hari ini yang tidak mengimani Yesus sebagai jalan menuju kepada Bapa, tidak ada surga baginya. Camkan itu. Saya bertanggungjawabkan bahasa saya. Amin, amin, amin. Lalu kemudian sabar. Lalu kemudian kita lanjut. Kita baca satu perikop supaya kita ngerti. Aku adalah aku. Supaya kita paham. Jangan keakuran terlalu tinggi. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi aku berkata sesuai apa yang ada di dalam diriku, yaitu Bapa yang ada di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Coba, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam aku akan melakukannya. Kenapa bisa kayak gitu? Aku wakil Tuhan. Kita lanjut sampai habis satu perikop. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai seorang yatim. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia ini tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, Allah, apakah sebab engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku.
Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera, shalom, kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Sebab aku lebih kecil daripada Bapakku yang lebih besar. Saya ulang, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku juga mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa di atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ehye, eser ehye. Aku adalah aku. Aku mengutus engkau. Aku mengutus aku. Musa berkata seperti itu, siapa yang perintahkan? Tuhan. Yesus berkata seperti itu, siapa yang memerintahkan? Tuhan. Aku, bukan kau. Aku cuma menggunakan mulutmu untuk berbicara kepada hambaku. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ia menyampaikan firman kepada hamba-hambanya. Sekarang Yesus dipinjam lisannya, jasadnya oleh Allah untuk supaya Allah menyatakan kebenaran kepada Bani Israel. Aku mengutus aku. Aku tidak berkata-kata loh dari diriku. Yang keluar dari mulutku itu adalah dari firman. Dari Allah yang mengutus aku. Jika kau tidak percaya kepadaku, minimal kau percaya kepada pekerjaan yang aku lakukan. Sebab aku melakukan pekerjaan seperti aku melihat Bapa melakukan pekerjaan. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Perkataan yang kau dengar itu bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang mengutusku. Bapa mengutusnya lalu lisannya Yesus. Aku mengutus aku. Yesus tidak ngarang bebas. Apa yang diucapkan Yesus adalah firman Tuhan. Aku mengutus aku. Yang sampai kepada saya dari mulut Yesus itu bukan Yesus, tapi adalah sesuatu yang dari wahyu dari Allah. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang sampai kepada mereka bukan dari mulutku, bukan dari diriku sendiri, tapi dari kau, dari engkau, dari beliau yang telah mengutus aku. Yang aku katakan yang terlontar dari mulutku bukan dari diriku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Aku mengutus aku. Aku mengutus aku melalui kamu. Aku mengutus Bang Suma ke Bu Darni melalui HP. Melalui HP, aku mengutus diriku masuk sampai ke Sadubari Bu Darni. Bukan HP itu adalah diriku, tetapi aku yang mengutus diriku. HP itu mengeluarkan suara dariku untuk kamu sampaikan kepada Bu Darni. Bang Suma mengutus Bang Suma. Di mana caranya? Bang Suma bicara di Makassar, Bang Suma sampai di Medan, masuk ke kuping ke Sanubari Bu Darni. Itu maksudnya. Allah berfirman di langit melalui Yesus. Yesus menyampaikan firman itu kepada manusia. Aku mengutus aku. Bukan HP itu Bang Suma. Bukan Yesus itu Bapa. Sesederhana itu. Kalau hati dibuka, pikiran dibuka, hati dilembutkan untuk menerima kebenaran. Cukup dengan Bible. Jangan dengan Quran terlalu tinggi. Bible yang akan mengantar Anda menjadi mu'allaf. Kalau Anda menggunakan akal sehat. Itu. Aku mengutus aku. Tapi dengan jujur ya. Tapi harus jangan sombong. Kan sombong itu ada. Al-Quran mengatakan gini. Kita kembali ke Al-Quran. Kalau maksudnya ke Islam ya. Iblis itu berasal dari dua golongan. Dari jin dan manusia. Manusia yang sombong ini dia. Iblis sombong. Disuruh menghormat kepada Nabi Adam, sombong. Iblis. Itu malaikat loh. Golongan malaikat. Jin.
golongan malaikat, makhluk-makhluk suci. Disuruh sujud menghormat kepada Adam, sombong dia. Manusia yang sombong ketika diperintahkan oleh para nabi untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan, mereka juga tidak mau sujud, itu juga iblis. Makanya minal jinnati wan nas. Iblis itu dari dua golongan, dari jin dan manusia. Kalau dari jin namanya iblis, dari manusia namanya kufur. Itu jelas. Makanya di Islam orang kafir itu kekal di neraka, dikasih akal nggak dipakai. Seperti itu Bu Darni. Tapi silakan Anda berdamai dengan Bible, silakan berdamai dengan ajaran Yesus. Jarang-jarang saya menghabiskan satu perikop untuk menyampaikan Bible itu. Mantap. Tapi kalau saya udah sayang sama orang, udah kuanggap keluargaku sendiri, udah kuanggap saudaraku sendiri, terkadang saya minta. Saya pernah berdialog dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam, non-stop dengan satu wanita. Dia mengaku teologi S2, tapi habis air matanya ku buat hanya karena hatinya keras membatu. Ya, dia nggak sampai kepada, karena memang bukan sasarannya untuk mensyahadatkan beliau, bukan, hanya sekedar untuk menyadarkan beliau tentang Bible. Dia menangis gegara apa? Apa dia katakan? Bang Sumah, saya belajar bertahun-tahun, habiskan duit puluhan juta, tapi abang tidak pernah belajar teologi. Abang tanpa Bible, saya dengan Bible. Abang yang menunjukkan halamannya, abang yang menunjukkan data-datanya. Saya sementara mencari, abang sudah sebutkan data yang lain. Gimana itu Bang Sumah? Karena saya mau belajar, saya menyayangi saudara-saudaraku, saya nggak mau membiarkan mereka tersesat. Aku terpanggil untuk kemudian ambil bagian dari misi seperti ini. Dia nangis, doakan saya supaya saya bisa belajar lagi kembali. Besok, bukannya dia datang belajar, saya diteror sama cowoknya. Karena dia mengatakan curhatannya kepada cowoknya, saya mau mu'alaf, gini alasannya. Pasti kau ketemu dengan itu yang kau bilang. Iya betul, saya ketemu. Pas saya lagi di masjid ditelepon, kau yang namanya Suma. Iya, siapa Pak? Kau siapa? Kau ketemu dengan siapa kemarin di Emtos? Iya, kenapa? Ini siapa? Saya kakaknya, saya ini. Ujung-ujungnya besok si perempuan itu nelpon. Abang kenapa balas japriannya? Saya ini mau dibunuh. Kenapa dibalas Bang? Saya nggak tahu, dia nggak ngaku. Kau kasih nomor yang baru, lain, dia hubungi saya pakai nomor lain. Ya aku pikirlah orang lain. Aduh, mampus aku Bang, nggak jadi lagi aku belajar. Loh, sebenarnya mau belajar aku, bukan kamu. Nah, sampai hari ini nggak jumpa lagi sama wanita. Tapi mudah-mudahan Allah melindungi beliau, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga beliau menjadi pengikut Yesus yang benar. Amin. Sekira begitu dari saya teman-teman. Di sini udah jam sedikit lagi jam 2 ini. Sedikit jam 2. 2:30 gitu. Iya. Kita istirahat dulu ya, teman-teman, silakan dilanjut. Bang Suma mau semedi dulu. Besok lagi kita jumpa. Bu Darni, sempurnakan Bu Darni, kesempurnakan akal dan pikiran kita untuk menuju kepada penghakiman Yesus. Anda dihakimi, orang dihakimi semua. Ya, penghakiman Yesus itu jelas. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang perlu aku katakan. Perkataan itu yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Saya kira begitu teman-teman sekalian semuanya, sahabat-sahabatku. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang berlebihan, candaan yang berlebihan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya dan kesempatannya. Dan juga yang ada di typing, Anda luar biasa. Tanpa kalian kami bukanlah apa-apa. Begitu juga di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal One by One. Bang Abi, namamu susah kali saudaraku. Hendrawan. Terima kasih banyak. Zulkifli M15 channel, antum luar biasa teman-teman sana. Doakan kita semua supaya sehat. Kami berdialog mewakili agama Islam dan agama saudara kita Kristen. Handis Lebes channel dan semua channel yang berafiliasi. Ya, kita semua satu padu di dalam negara NKRI yang kita cintai. Debat ini dibangun bukan untuk bermusuhan, tapi untuk saling kenal satu sama lain, saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi, mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Merdeka, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli M15, mohon izin undur diri. Terima kasih sahabat-sahabat.